Halo, salam kuliah desain ya. Kali ini kita tidak bicara secara khusus tentang desain, tapi saya akan berbicara tentang hal yang penting juga bagi desainer dan juga bagi teman-teman semua, mungkin dari jurusan lain ya, yang ingin menulis skripsi atau menulis tugas akhir dengan lebih teratur, lebih terarah dan otomatis, karena kita memanfaatkan aplikasi MS Word yang jarang sekali teman-teman mahasiswa atau bahkan Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu guru yang memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam MS Word ya. Dalam MS Word ini sebenarnya ada banyak sekali fitur-fitur yang membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah alias otomatis ya. Tidak seperti kita kerjakan pakai mesin ketik dulu, tapi ini dipindah ke komputer saja, tetapi ada banyak fitur otomatis. Oke, yang pertama saya akan membuat ya, ini sebagai contoh ya, ini ada bagian bab 1 pendahuluan latar belakang ya. Ini teksnya saya copy saja dari Lorem Ipsum Doloris Sit Amet. Ini contoh paragraf aja, nanti kita bisa ganti isinya sendiri sesuai dengan jurusan masing-masing, bidang studi yang dipilih ya. Ini lalu ada tujuannya ya, sasarannya, mungkin nanti bisa masuk ke bab 2 misalnya, kita tambahkan aja bab 2 misalnya tinjauan pustaka ya, nanti isinya apa gitu ya, nanti isinya kita copy aja dulu dari sini sebentar ya. Nanti kita akan membuat ini, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan secara otomatis di dalam aplikasi MS Word ya. Yang pertama kita akan menambahkan sitasi ya. Biasanya itu ada informasi-informasi tambahan dari referensi buku atau dari manapun ya, buku, jurnal, website, nanti kita bisa masukkan secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan cara urutan penulisannya di daftar pustaka dan sebagainya, itu bisa kita lakukan otomatis ya. Yang pertama misalnya ya, paragraf pertama ini misalnya mengandung, kita tambahkan misalnya proses desain terdiri dari 3 tahapan, yaitu divergen, transformasi, dan konvergen misalnya ya. Nah, ini pendapat ini adalah menurut Chris Jones ya, Chris Jones dalam bukunya Design Methods. Bagaimana cara menuliskan Chris Jones di sini ya? Kita bisa manfaatkan fitur yang namanya reference ya. Kita pilih bagian sini ada reference ya, references ya. Lalu di sini ada insert citation ya. Bapak Ibu, teman-teman bisa menggunakan insert citation ini. Lalu di sini bisa klik add new source ya. Karena tadi sumbernya adalah dari buku ya, proses desain ini sumbernya dari buku, maka saya memilih buku, bukan yang jurnal, bukan yang book section ya, bukan yang artikel. Di sini ada pilihan banyak. Nanti website juga ada ya. Bahkan di film interview itu ada di sini. Bapak Ibu atau teman-teman bisa menggunakan book ya, berarti ya. Tadi yang pertama tadi, proses desain tadi adalah menurut Chris Jones ya, misalnya seperti ini. Judul bukunya Design Methods ya, tahun second edition ya, second. Nanti lebih tepatnya kita bisa browsing ya, kita cari ya, tahun 1992 misalnya ya, di kota, contoh saja ini ya, New York. Terus publishernya misalnya John and Wiley misalnya ya. Nah, seperti ini. Nanti ya kita masukkan poin-poinnya ini, lalu kita oke saja. Nah, maka ini sudah muncul ya, bahwa kalimat ini
sumber kutipannya, sitasinya itu berasal dari bukunya Jones. Ya. Lagi ya, misalnya di sini kita ada kalimat lagi, misalnya dari proses desain dalam desain interior dapat diubah disesuaikan dengan urutan berikut ya. Ini yaitu misalnya discover, define, develop ya, dan deliver ya. Misalnya pendapat ini menurut Ibu Swastiwi ya dalam sebuah jurnal, misalnya kita insert aja, insert. Berarti kalau menurut Jones lagi kita tinggal pilih, tidak perlu menulis ulang ya, karena ini penulisnya baru, berarti kita bisa ya. Ini kita pilih misalnya dalam jurnal artikel ya, John menurut Bu Swastiwi ya. Misalnya seperti ini judul artikelnya ya, Bapak Ibu atau teman-teman bisa nulis judul artikelnya, proses desain dalam desain interior ya, jurnalnya misalnya Lintas Ruang ya, tahun 2020 misalnya, halaman 35 sampai 47 misalnya ya. Ini contoh saja, nanti teman-teman bisa mengedit sendiri ya. Nah, maka ini sudah muncul. Nah, jadi tulisan-tulisan ini sudah muncul secara otomatis di sini cara nulisnya yang benar. Lalu kita bagaimana cara kita memasukkan hasil kutipan-kutipan kita ini dalam daftar pustaka? Berarti kita menuju di halaman terakhir ya. Di halaman terakhir. Nah, di sini kita insert daftar pustakanya. Sekali lagi kita kembali ke halaman reference ya, ke tab reference, bukan di home ya, tapi di references. Lalu di bagian table of content, di bagian bibliografi, bibliografi. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa masuk ke bagian bibliografi. Nah, kita klik saja ini salah satu di sini. Bibliografi, kita klik saja. Nah, ini sudah muncul secara otomatis tadi menggunakan satu buku dan satu jurnal ya. Misalnya kita ada sumber lagi ya, kita nambah lagi, ini nanti bisa kita update ya. Ini kita ganti menjadi daftar pustaka ya, warnanya kita ubah ke hitam ya. Oke, nanti kita akan ubah juga ini posisinya untuk membuat daftar pustaka ya, untuk membuat daftar isi. Nanti kita ada di video berikutnya kita akan bahas caranya membuat daftar isi ya. Sementara ini dulu. Nah, kita tambahkan juga misalnya tadi kan baru buku dan jurnal ya. Misalnya kita akan ada informasi tambahan nih di bab 2 tinjauan pustaka ini. Misalnya ada informasi tambahan dari sebuah website ya. Misalnya proses desain terbaru yang dikemukakan Google, sebentar, bukan dikemukakan ya, dipopulerkan oleh Google adalah desain sprint ya. Yang melengkapi proses desain sebelumnya, yaitu design thinking dan
agile misalnya ya, seperti ini. Nah, ini menurut mana? Misalnya menurut suatu sumber di sebuah internet. Berarti kita klik lagi references, insert citation. Nah, ini kan dua buku yang tadi ya sudah kita pakai, kita mau pakai yang lain di dalam sebuah website ya, misalnya website ya. Sebuah dokumen di dalam website atau dalam website itu berbeda ya. Misalnya di dalam dokumen di dalam website. Nah, penulisnya misalnya Sumartono ya, misalnya ya, contoh saja ini web page-nya ya, ini di proses desain sebentar, misalnya desain sprint, design thinking, dan agile ya, misalnya seperti ini. Lalu nama websitenya misalnya www.medium.com ya, tahun misalnya 2021, bulan misalnya September, tanggal 12 misalnya ya. Nah, ini alamat lengkapnya ya, misalnya www.medium.com /sign sprint. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus kita oke kan. Nah, ini kan sudah ada menurut Sumartono ya. Lalu kita update saja. Di sini kan baru 2, Pak Sumartono belum masuk. Berarti ini kita tinggal klik update citation. Maka ini sudah muncul sendiri dan urut, ABCD-nya urut. Jadi langsung nyempil di tengah, tidak tidak berada di bawahnya. Karena urutannya J, S, baru T ya, seperti itu. Jadi itu saya rasa suatu cara yang memudahkan kita semua untuk menuliskan daftar pustaka supaya bisa otomatis dan urutannya udah pasti benar. Nah, kita bisa juga mengganti stylenya ini, karena stylenya kita bisa pilih APA ini ya. Misalnya kalau di ISI Yogyakarta stylenya ini pakai APA, tapi di kampus lain mungkin pakai style yang lain. Misalnya di UGM seingat saya itu menggunakan Chicago ya, berarti ini akan berubah cara penulisannya ya. Kalau APA, nah ini pakai kurung, kalau Chicago tidak. Nah, ini masalah gaya saja, masalah selera penulisan yang ditetapkan suatu institusi ya, misalnya seperti ini. Jadi ini sudah otomatis, jadi kita bisa pindah ke halaman berikutnya ya. Nah, seperti ini, sehingga kita sudah bisa bekerja secara otomatis menggunakan daftar pustaka. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membuat daftar isi secara otomatis juga. Salam kuliah desain.